Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Baik, pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal-soal tes kompetensi dasar atau biasa disebut TKD yang akan diujikan pada rekrutmen BUMN tahun 2022. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis dan pastikan teman-teman klik tombol subscribe serta lonceng yang ada di bawah agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini adalah soal kemampuan verbal, khususnya sinonim atau persamaan kata. Jadi kita sudah diberikan sebuah kata, kemudian kita diminta untuk mencari kata yang maknanya sama dengan kata yang telah disediakan. Oke, untuk yang pertama kita punya kata netra. Netra ini kan kita sama-sama tahu berkaitan dengan penglihatan. Penglihatan. Nah, indera yang digunakan untuk melihat itu sudah pasti adalah mata. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah mata. Nah, untuk pilihan jawaban yang lain, telinga itu terkait dengan rungu, sedangkan mulut itu terkait dengan wicara. Ya, jadi ketika nanti soalnya ada wicara, berarti itu terkait dengan mulut. Itu untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua, kita punya dekadensi. Nah, dekadensi ini memiliki banyak makna. Di antaranya itu adalah kemunduran. Kemunduran. Kemudian juga sinonim dengan kehancuran. Kehancuran. Sinonim dengan kemerosotan dan sebagainya. Oke, jadi ini memiliki banyak sinonim. Nah, oleh karena itu, untuk soal ini jawabannya sudah jelas adalah delta. Nah, bagaimana dengan pilihan jawaban yang lain sebagai pembendaharaan kata saja? Kalau peningkatan itu dia sinonim dengan kata eskalasi, teman-teman. Untuk penguasaan itu sinonim dengan kata aneksasi. Nah, untuk pemanfaatan kita sudah selalu dengar kata eksploitasi. Oke, jadi sebagai pembendaharaan kata sekali lagi ini bisa teman-teman ingat gitu. Jadi siapa tahu nanti muncul di tes yang sebenarnya. Jadi untuk sinonim kata memang kita harus banyak pembendaharaan kata. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Ya, soal nomor 2 ini terkait dengan antonim. Ini adalah kebalikan dari sinonim. Jadi yang dicari adalah lawan kata dari kata yang telah disediakan. Nah, biasanya kita lebih mudah menentukan lawan katanya kalau kita bisa mencari sinonimnya gitu. Nah, sekarang kita punya kata priai. Kata priai ini sinonimnya itu adalah aristokrat. Aristokrat. Nah, apa itu aristokrat? Dia sinonim dengan kata bangsawan ya. Sinonim juga berarti dengan kata ningrat. Nah, berarti kebalikan dari bangsawan atau ningrat itu adalah rakyat. Nah, untuk soal ini jauh lebih mudah. Kemudian yang berikutnya kita punya kata mojang. Mojang itu bahasa lainnya atau sinonimnya adalah gadis atau perawan. Gitu ya. Nah, berarti pilihan jawaban A, B, C tidak mungkin benar. Kenapa? Karena yang diminta adalah lawannya. Sedangkan A, B, C ini pilihannya terkait dengan wanita. Mojang itu pasti berhubungan atau sinonim dengan wanita. Jadi kita punya dua pilihan jawaban atau dua kemungkinan, yaitu delta dan E, jaka dan duda. Nah, karena perawan itu definisinya pasti belum menikah, maka pilihan E tidak mungkin benar. Oleh karena itu, lawan kata dari mojang itu adalah jaka atau perjaka. Saya kira ini jauh lebih mudah. Oke, soal nomor 3 ini terkait dengan pola bilangan. Nah, jika kita perhatikan soalnya, ini kan dia monoton naik ya. Jadi dia bertambah terus ke atas, bahkan berkelipatan. Jadi kemungkinan kalau dia tidak bertambah, dia mungkin merupakan hasil kali. Nah, untuk lebih mudah kita bisa tulis ulang dulu soalnya. 3, 17, 35, 65, 99 dan 145. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah penjumlahan berlaku atau tidak. Nah, dari sini ke sini kita tahu ini adalah bertambah 14 gitu ya. Dari sini ke sini kita tahu dia bertambah 18. Ini ke sini
bertambah 30. Ini ke sini bertambah berapa? 34. Ini ke sini bertambah 46. Nah, ini belum ada pola yang terlihat. Kita coba apakah bisa ditemukan pola setelah ini. Kalau tidak, berarti ini bukan penjumlahan. Kita coba saja ya. Ini ke sini itu bertambah 4. Ini ke situ bertambah 12. Ini ke sini bertambah 4. Ini ke sini bertambah 12. Nah, dari sini kita bisa lihat ada pola yang terbentuk selang-seling antara penjumlahan 4 dan 12. Berarti kita bisa duga dari sini ke situ nanti akan bertambah 4. Kalau bertambah 4, maka di sini pasti bertambah 50. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan kira-kira 145 tambah 50 itu berapa? Jawabannya 195. Untuk soal nomor 3 ini jawaban yang benar adalah Charlie. Oke, selain pola bilangan juga sering ditemukan pada tes kompetensi dasar itu bentuk soal pola huruf gitu ya. Nah, sekarang kita sudah diberikan ini ada huruf G, C, L, E, Q, G dan 2 huruf yang ditanyakan, huruf selanjutnya. Nah, untuk lebih mudah sekali lagi kita bisa tulis ulang G, C, L, E, Q, G dan 2 huruf yang ditanyakan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari G ke C ini kan dia mundur ke belakang. Dari C ke L dia maju kembali ke depan. L ke E itu mundur ke belakang. Jadi kita bisa duga ini sebenarnya bukan hanya satu larik, ini 2 larik atau ada 2 posisi gitu, ada 2 pola di dalam satu baris ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan, kita kelompokkan ini dengan ini ya, dengan ini dan satu yang ditanyakan di sini. Nah, dari G ke L itu dalam abjad lompat berapa kali? H, I, J, K, L, berarti dia lompat 5 kali. Dari L ke Q dia juga lompat 5 kali. Dari Q kalau lompat 5 kali itu apa? R, S, T, U berarti V. Berarti pilihan jawaban A, D dan E tidak mungkin benar. Oke, jadi di sini adalah V. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan kelompok yang kedua C, E, G. Nah, dari C ke E itu lompat berapa kali? Lompat 2 kali ya. Jadi dari sini ke sini itu lompat 2 kali. Dari E ke G itu juga lompat 2 kali. Nah, kalau dari G lompat 2 kali itu sampai di huruf I. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah Bravo. Mudah ya. Jadi pola bilangan itu bukan hanya bilangan tapi juga ada huruf. Nanti pada prediksi-prediksi berikutnya, karena ini adalah bagian yang pertama, saya akan memberikan berbagai bentuk pola-pola bilangan atau pola-pola huruf yang ada. Silakan diikuti series ini, diikuti channel ini dengan seksama. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Oke, soal nomor 5. Ini salah satu bentuk soal hitung cepat sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah diberikan 40x dikurang 24y itu sama dengan 120. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari 3y dikurang 5x. Oke, kalau kita perhatikan yang diketahui ini bentuknya kan x dikurang y, sedangkan yang ditanyakan adalah y dikurang x. Berarti kita bisa rubah bentuk penulisan ini menjadi minus 24y ditambah 40x sama dengan 120. Itu kan supaya sama bentuknya dengan yang ditanyakan. Nah, karena angkanya ini besar, ini sebenarnya bisa disederhanakan ya. Kita bisa bagi semua bilangan, semua koefisien ini dengan negatif 8. Nah, kalau kita bagi minus 24y dibagi minus 8, minus dibagi minus hasilnya positif. 24 bagi 8 berarti diperoleh 3y. 40 dibagi minus 8 itu minus 5x sama dengan 120 dibagi minus 8 itu adalah minus 15. Nah, ini sama dengan bentuk yang ditanyakan. Berarti jawaban untuk nomor 5 ini adalah Bravo. Jadi untuk bentuk soal seperti ini teman-teman, kita harus berpikir out of the box. Kita jangan terpaku dengan bentuk soalnya. Kita perhatikan saja baik-baik karena kadang soal itu dirancang untuk bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, soal nomor 6. Soal nomor 6 ini jauh lebih mudah lagi teman-teman. Karena diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 7, dan C itu adalah 2A ditambah 3B per AB. Karena A dan B nya sudah ada kan tinggal kita substitusi. Yang ditanyakan soal ini berapa nilai
A dikali B kali C gitu ya. Ya berarti tinggal kita ganti A nya dengan 3, B nya dengan 7, C nya itu adalah 2 dikali 3 ditambah 3 kali 7 dibagi A kali B berarti 3 kali 7. Nah ini 3 dengan 3 kan habis, 7 dengan 7 habis. Yang tinggal adalah 2 kali 3 ditambah 3 kali 7. 2 kali 3 itu 6 ditambah 3 kali 7 itu 21. Berarti jawabannya adalah delta. Mudah ya. Soal-soal seperti ini sih insya Allah bisa. Oke, soal nomor 7 ini terkait dengan perbandingan teman-teman ya. Jadi perbandingan antara pekerja dan waktu kerja, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi soalnya mengatakan begini, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari apabila dikerjakan oleh 20 orang. Nah, setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan dapat selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa orang. Oke, jadi ini yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Nah, kita sudah punya informasi awal. Kita punya pekerja ya dan waktu kerjanya. Oke. Nah, pekerjaan selama 22 hari. Oke, ini satuannya hari. Pekerjaan selama 22 hari itu bisa diselesaikan oleh 20 orang. Oke, 20 orang gitu ya. Nah, katanya setelah dikerjakan 10 hari, kalau sudah dikerjakan 10 hari otomatis waktu berkurang. Sekarang sisa waktu adalah 12. Nah, dari 12 hari ini sebenarnya itu bisa diselesaikan oleh 20 orang yang ada. Gitu ya. Oke, karena ini kan bisa diselesaikan dalam waktu 22 hari. 10 hari sudah dikerjakan, sisa 12 hari. Nah, 12 hari itu tetap bisa dikerjakan oleh 20 orang. Nah, ternyata pekerjaan harus dihentikan lagi selama 6 hari. Jadi berkurang 6 hari. Waktu yang tersisa sisa 6 hari. Pertanyaannya berapa orang yang bisa mengerjakan selama 6 hari tersebut? Nah, itu dulu yang harus kita cari teman-teman. Katakanlah itu adalah X. Dengan begitu kita punya perbandingan yang ini. Oke, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Itu kan terbalik. Semakin bertambah pekerjanya, waktunya semakin berkurang. Satu bertambah, satu berkurang. Nah, kalau begitu, kita tinggal kali lurus saja. 20 kali 12, 240. X dikali 6 sama dengan 6X. Berarti diperoleh X sama dengan 240 dibagi 6. Jawabannya 40. Nah, itu pekerja yang bisa menyelesaikan 6 hari. Berarti 40 dengan 20 itu kita butuh tambahan sebanyak 20 orang saja. Itu ya. Soal bentuk ini selalu muncul di tes kompetensi dasar. Mudah-mudahan di tahun ini juga muncul. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Oke, soal nomor 8 ini masih terkait dengan perbandingan. Ini adalah perbandingan usia. Katanya 8 tahun yang lalu umur Ani sama dengan 3 kali umur Beni. Itu 8 tahun yang lalu ya. Sekarang umur Ani menjadi 2 kali umur Beni. Nah, yang ditanyakan jumlah umur mereka. Oke. Jadi kita bisa misalkan terlebih dahulu. Misal ya. Kita misalkan A ini adalah usia Ani sekarang. Ya, supaya kita tidak bingung. A itu adalah usia Ani sekarang. Nah, kemudian B itu adalah usia Beni sekarang. Oke. Sekarang kita punya informasi bahwa 8 tahun lalu ya, usianya Ani itu 3 kali umur Beni. Nah, 8 tahun yang lalu usia Ani itu kan A dikurang 8, karena usianya sekarang adalah A. 8 tahun lalu berarti A kurang 8. Itu sama dengan 3 kali umur Beni 8 tahun yang lalu, berarti Beni dikurang 8. Oke, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, umur Ani sekarang, jadi now sekarang umurnya adalah 2 kali umur Beni, berarti A sama dengan 2B. Oke, yang ditanya soal ini adalah berapakah jumlah umur mereka. Berarti yang ditanya A ditambah B. Nah, ya sudah, kita tinggal cari berapa A-nya dan berapa B-nya. Kita substitusi ini ke atas ya. Kalau kita substitusi, kita peroleh A kita ganti dengan 2B dikurang 8 sama dengan
ini kita kali masuk, dapat 3B. 3 dikali minus 8 hasilnya minus 24. Oke. Terus kita satukan yang ada B-nya gitu. Berarti dengan mudah kita tukar saja ini ke sana, itu ke sini. Gitu ya. Akhirnya kita peroleh 2B dikurang 3B sama dengan 8 dikurang 24. 2B kurang 3B itu adalah minus B. 8 kurang 24 itu minus 16. 16 ya? Oke. Berarti dapat B sama dengan positif 16. Nah, nilai B ini lagi-lagi tinggal kita substitusi ke sini. Nah, kita peroleh nanti nilai A sama dengan 2 dikali 16. Berarti nilai A sama dengan 32. Nah, kembali yang ditanyakan adalah A tambah B. Berarti 32 ditambah 16. Hasilnya adalah 48. Jawabannya adalah error. Oke. Gampang ya? Mantul. Oke, soal nomor 9 ini lagi-lagi sebenarnya adalah perbandingan, teman-teman. Jadi, jika X itu adalah luas persegi yang panjang sisinya adalah 10 cm, kemudian Y adalah luas lingkaran yang garis tengahnya atau diameternya adalah 10 cm. Nah, apakah hubungan di antara X dan Y ini? Oke, kita tinggal cari saja. Kita sudah tahu X itu adalah luas persegi. Ya sudah, luas persegi itu adalah sisi kali sisi ya. Berarti tinggal 10 kali 10. Hasilnya 100. Oke. Kemudian Y itu adalah luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu adalah pi dikali R pangkat 2. Nah, pi kita bisa gunakan 3,14 dikali R-nya, karena diameternya adalah 10, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Berarti R-nya adalah 5 pangkat 2. Kita peroleh 3,14 dikali 25. Nah, ini pasti kurang dari 100. Kenapa? Karena 4 dikali 25 baru sama dengan 100. Itu 3,14 itu kurang dari 4. Nah, jadi kalau 3,14 dikali 25 pasti kurang dari 100. Berarti jawabannya adalah bravo. Oh, salah ya, terbalik. Jadi jawaban yang benar adalah alfa. X-nya 100, Y-nya kurang dari 100. Berarti X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah alfa. Oke, soal terakhir ini terkait dengan penarikan kesimpulan, silogisme. Ini juga merupakan salah satu sub yang selalu muncul pada tes kompetensi dasar. Apapun tes kompetensi dasar, biasanya bentuk soal silogisme ini selalu muncul. Nah, di sini kita punya premis pertama, itu beberapa anak bermain layang-layang. Jadi ini layang-layang ya. Nah, kemudian premis yang kedua, semua layang-layang adalah kertas. Nah, kira-kira dari dua premis ini kesimpulan yang tepat adalah apa gitu. Nah, ini kita punya premis pertama itu adalah premis parsial. Kenapa parsial? Karena di sini hanya beberapa. Sedangkan yang premis kedua kita punya premis universal karena berlaku untuk semua, untuk setiap. Nah, ketika kita menemukan bentuk seperti ini, ada premis parsial dan ada premis universal, maka pilihan jawabannya pasti yang benar adalah yang parsial. Kalau begitu, pilihan B dan pilihan E tidak mungkin benar. Oke, saya perbaiki dulu. Ini kita bisa coret, ini juga bisa kita coret. Nah, berarti kemungkinannya tinggal A, C, dan D. Nah, kita perhatikan pilihan jawabannya. Bagian A katanya beberapa anak bermain layang-layang di halaman. Kalau ini yang kita ambil sebagai kesimpulan, premis kedua tidak bermanfaat dong. Karena ini hampir sama dengan premis pertama, tetapi ditambahkan kata halaman. Padahal di premis kedua tidak ada yang membahas tentang halaman. Berarti pilihan A juga tidak mungkin benar. Nah, sekarang kita tinggal punya C dan D. Oke. Bagian C, beberapa anak bermain kertas. Ini kemungkinannya benar. Bagian D, beberapa layang-layang adalah kertas. Nah, ini bertentangan dengan premis kedua. Premis kedua dikatakan semua layang-layang adalah kertas. Sedangkan bagian D, hanya beberapa yang dari kertas. Berarti ini tidak mungkin benar. Jawaban yang tepat sudah pasti adalah Charlie. Baik, jadi itu tadi penjelasan 10 soal untuk prediksi yang pertama. Kami masih akan memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Mohon untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga apa yang kami berikan ini memperbesar peluang teman-teman untuk lulus di TKD BUMN tahun ini. Jadi bagi kami tidak ada yang benar-benar bisa menjamin kelulusan seseorang,
yang bisa adalah memperbesar peluang seseorang agar bisa lulus. Dan salah satunya adalah mengikuti channel kami. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.